Halo semuanya, selamat datang di channel Kata Bidanku. Pada proses kehamilan dibagi menjadi 3 semester, yaitu semester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Kali ini saya akan membahas tentang tanda bahaya pada kehamilan trimester pertama. Kira-kira apa aja ya? Simak terus yuk videonya. Tunggu dulu. Sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasi. Yang pertama adalah mual muntah berlebihan. Nah, pada ibu hamil, mual muntah adalah suatu hal yang wajar jika terjadi pada pagi hari atau disebut dengan morning sickness. Dikatakan bahaya jika mual muntah itu terjadi sangat berlebihan sampai ibu tidak bisa makan atau tidak bisa minum. Padahal pada kehamilan trimester pertama, ibu sangat membutuhkan banyak nutrisi untuk pembentukan organ tubuh dari janin. Yang kedua adalah perdarahan pervaginam. Perdarahan pervaginam dikatakan normal jika pada trimester pertama terjadi 1-2 hari. Biasanya itu terjadi karena proses penempelan dari bakal janin ke dinding rahim. Jadi, janin yang telah dibuahi di saluran tuba akan dibawa ke dinding rahim untuk ditempelkan di dinding rahim untuk diberikan nutrisi oleh sang ibu sehingga bayi tidak kekurangan nutrisi. Nah, pada proses ini biasanya terjadi peluruhan pada dinding rahim yang mengakibatkan ibu hamil mengalami flek-flek. Nah, tapi flek-flek ini tidak berlangsung lama, biasanya terjadi 1-2 hari. Nah, dikatakan bahaya jika perdarahan pervaginam ini terjadi bisa sampai 1 minggu dan disertai dengan nyeri perut bagian bawah. Ditakutkan proses ini adalah sebuah ancaman dari keguguran. Yang ketiga adalah keputihan. Nah, pada ibu hamil, keputihan juga adalah suatu hal yang wajar jika keputihannya berwarna putih kental atau bening. Nah, keputihan yang dikatakan bahaya adalah keputihan yang berwarna hijau, berbau, disertai dengan rasa gatal dan panas. Nah, ditakutkan keputihan ini adalah indikasi terjadinya adanya infeksi bakteri atau infeksi jamur. Yang keempat adalah demam tinggi. Pada ibu hamil, jika terjadi demam tinggi, sebaiknya memeriksakan diri ke bidan atau ke dokter kandungan. Karena pada ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi obat dengan sembarangan. Selanjutnya adalah tegang pada payudara atau nyeri pada payudara. Pada ibu hamil, tegang dan nyeri pada payudara ini adalah sebuah hal yang normal karena adanya perubahan hormon pada tubuh ibu hamil, di mana ibu hamil dipersiapkan untuk pembentukan kelenjar payudara yang nantinya setelah melahirkan, ibu hamil dipersiapkan untuk menyusui bayinya. Nah, nyeri pada payudara ini dikatakan bahaya jika nyerinya ini berlebihan dan disertai dengan benjolan dan kulit payudara berwarna kemerahan. Tentunya ini mengarah ke hal lain. Jadi, kalau seandainya mengalami hal ini, ibu hamil bisa langsung memeriksakan diri ke bidan atau langsung ke dokter kandungan. Selanjutnya adalah nyeri atau rasa perih pada saat buang air kecil. Nah, sering kencing pada ibu hamil adalah suatu hal yang normal karena kandung kemih terdesak oleh volume rahim yang semakin membesar karena ada janin di dalamnya. Dikatakan tidak normal ketika sering kencing dan disertai dengan rasa perih pada saat berkemih atau saat kencing. Nah, ini suatu indikasi adanya infeksi saluran kencing. Nah, infeksi saluran kencing ini tidak bisa dibiarkan pada ibu hamil karena pada infeksi saluran kencing ini bisa terjadi kelainan prematur dan bisa juga terjadi ketuban pecah dini. Selanjutnya, jika ibu hamil mengalami nyeri kepala hebat atau terasa panas dan sangat nyeri di ulu hati, ini juga adalah suatu indikasi tanda bahaya.
jika ibu hamil mengalami hal-hal yang saya sebutkan tadi, jangan sungkan-sungkan ya Bun untuk segera memeriksakan diri ke dokter. Selanjutnya adalah sembelit. Nah, pada proses kehamilan, karena adanya perubahan hormon progesteron yang meningkat dapat menyebabkan pergerakan usus yang melambat pada ibu hamil yang menyebabkan sembelit. Nah, ibu hamil bisa mengatasinya dengan makan banyak serat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, sehingga ibu hamil tidak kesulitan dalam buang air besar. Nah, tetapi jika ibu hamil tidak buang besar mungkin sampai seminggu, ibu hamil harus segera memeriksakan diri ke dokter karena itu adalah sebuah tanda bahaya. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe dan like video ini. Sampai jumpa.